Shalom Bapak Ibu Saudara, kita kembali mempelajari kitab 1 Tawarik dalam studi kristalisasi, dan kita sudah sampai kepada tema yang keempat. Kita coba angkatkan hari ini, masih dah Kemah Daud, tapi kita akan mempelajari dua aspek dari Kemah Daud itu. Karena kalau kita tidak pisahkan ini, nanti akan kacau ya. Ada kumpulan-kumpulan ayat yang berbicara mengenai aspek daripada tahta Daud ya, atau kingdom atau keturunan Daud itu atau dinasti ya. Dia bicara soal itu. Karena itu kita tahu Kemah Daud itu ya, itu ada di Bukit Sion, dan Sion itu kota, di dalam kota Yerusalem itu disebut kota raja-raja ya, jadi tahta sisinya. Aspek pertama itu dari Kemah Daud. Yang kedua aspek itu adalah mengenai di dalam Kemah Daud itu ada tabut Elohim. Tabut ini merupakan simbol tentu kehadiran Tuhan atau tahta Elohim di bumi ya. Jadi Daud membuat suatu peraturan praise and worship di hadapan tahta Elohim atau tabut perjanjian ya, di hadapan tabut perjanjian itu. Nah, ini aspek ini adalah suatu ministry, terutama ministry keimaman daripada Daud itu. Daud itu ada 3 pengurapannya. Yang pertama dia sebagai raja tentunya. Yang kedua dia juga berfungsi sebagai imam. Kita sudah baca itu ayatnya, bagaimana Daud memberikan korban persembahan dan memberkati umat ya. Kemudian yang ketiga itu Daud itu juga seorang nabi. Jadi aspek kedua dari Kemah Daud ini, di mana ada tabut Elohim di sana, tabut perjanjian, Daud mengatur atau ya membuat suatu praise and worship, pujian dan penyembahan ya oleh imam-imam dan orang-orang Lewi di depan tabut itu. Itu tiap hari harus dilakukan itu ya. Nah, ini aspek daripada priestly ministry, pelayanan keimaman Daud itu ya. Jadi Kemah Daud ini 2 aspek itu tadi ya. Yang pertama ini disebutnya begini kalau dalam Davidic Kingdom Tabernacle, atau Kemah Daud dalam aspek kingdom, kerajaan. Itu karena di situ ada tahta Daud ya, ada dinastinya juga ada, itu di kota Sion, itu kota raja-raja besar. Kemudian yang kedua, aspek kedua itu adalah disebut di sini Davidic Worship Tabernacle. Artinya Kemah Daud dalam sisi praise and worship-nya itu, atau priestly ministry keimamannya itu ya. Ini 2 aspek dari satu kemah ya. Nanti kita lihat bahwa aspek daripada kingship atau kingdom dan juga praise and worship itu artinya keimaman, itu menjadi satu di dalam gereja itu. Karena gereja itu adalah imamat yang rajani. Nanti kita lihat juga di Wahyu pasal 4 pasal 5 sebentar ya, bahwa gereja itu berfungsi sebagai raja-raja dan imam-imam ya. Ini sesuai ya dengan perjanjian yang diikat Musa juga di Gunung Sinai, Keluaran 19. Itu juga jelas di sana bahwa perjanjian itu sebenarnya Israel dijanjikan 3 hal: menjadi bangsa yang kudus, umat kesayangan Tuhan, dan menjadi imamat rajani, raja-raja dan imam-imam. Nah, ini kedua aspek ini kita nggak pelajari secara mendetail dulu ya. Ini kitab Tawarik ini soalnya cukup mendetail ya, pengaturan tentang bernyanyi ya,
Semuanya diatur lah ya. Ini kaum Lewinya juga diatur, yang bagian macam-macam lah pengaturannya. Nanti kita coba masuk lebih detail. Tapi yang penting ini dulu. Kalau belajar itu kita lihat dulu secara outline dulu, garis besarnya. Yaitu bahwa kemah Daud itu ada dua aspek. Aspek kingdom dan aspek keimaman. Ya. Nah, coba dulu kita langsung aja hari ini mengaplikasikannya dulu ke dalam gereja. Ya. Memang seharusnya kita pelajari dulu secara detail ya mengenai kingdom atau mengenai worship, praise and worshipnya. Tapi hari ini kita langsung aja dulu aplikasikan bahwa gereja ya yang terdiri dari orang Yahudi dan non Yahudi itu berfungsi seharusnya berfungsi sebagai raja-raja dan imam-imam. Mari saya baca aja dulu langsung ya, Wahyu pasal 4 pasal 5. Nah, ini suatu gambaran bagaimana kondisi daripada dimensi surgawi itu yang kelak akan tampil di muka bumi ini ya. Kita melihat dulu pasal 4 ya. Ini saya ya tentu kita enggak baca semuanya. Tapi kita melihat bagaimana lah ada aspek kingdom ini dalam hati, kita simpan dulu ini ya. Kingdom, imam, dan raja ya gitu ya. Pasal 4 ini dikatakan di sini, naiklah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu apa yang seharusnya terjadi setelah hal ini. Dan tiba-tiba aku berada di dalam roh dan tampaklah sebuah tahta terletak di sorga. Ini tahta Elohim ya, yang disimbolkan kalau dalam kemah Daud itu sebagai tabut perjanjian atau tabut Elohim, yang merupakan kehadiran Elohim di bumi atau pemerintahannya, tahtanya di bumi ini. Simbolnya itu tabut itu ya. Nah, di dalam sorga ini, dalam dimensi sorgawi, ada di sana tahta Elohim, tahta terletak di sorga, dan dia yang duduk di atas tahta itu. Ya, nah ini tentu di sini tahta Elohim itu ya. Kemudian ayat 4, dan di sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di atas tahta itu aku melihat 24 tua-tua. Nah ini lihat, 24 tua-tua ini memiliki tahta. Bicara tahta itu berarti bicara kingdom. Jadi ada tahta Elohim dan dikelilingi oleh tahta-tahta juga. Diduduki oleh 24 tua-tua. Ya. Ini bicara kingdom ini. Gereja dalam aspek kingdom. Ya. Kemudian dalam fungsi kingdomnya lah ya. Ini ada roh Elohim, ada lautan kaca. Kita langsung aja ke 4 makhluk ini ya. Ada di hadapan tahta itu ya, ini. Dan di tengah tahta itu dan sekeliling tahta itu ada 4 makhluk hidup yang penuh dengan mata di depan dan di belakangnya. Jadi kalau saudara bayangkan kondisi kerajaan sorga itu, dimensi sorgawi pertama, sentralnya tentu tahta Elohim. Itu sentralnya. Dikelilingnya itu ada 24 tahta ya. Itulah gereja fungsi sebagai kingdom. Tua-tua ya. Kemudian 4 makhluk ini imam. Karena nanti kita melihat di sini ya, di bawah ini ya. Pasal 5 ayat 10 ya. Dikatakan di sini, engkau telah menjadikan kami raja-raja dan imam-imam. Siapa ini yang ngomong ini? Nah, kalau kita melihat itu di pasal 5 ayat 8-nya, dan ketika dia menerima kitab itu ke-4 makhluk, ya 4 makhluk, dan ke-24 tua-tua itu tersungkur di depan anak domba, seraya masing-masing memegang kecapi dan bokor emas yang penuh dengan dupa dan ada 2 orang kudus, dan mereka ini adalah
4 makhluk dan 24 tua-tua itu. Mereka ini menyanyikan nyanyian baru. Nyanyiannya itu di pasal di ayat ini yang atasnya dari 9 sampai 10. Saya bacakan ayat 10 ini. Engkau telah menjadikan kami, ya, si 24 tua-tua itu dengan 4 makhluk ini bernyanyi dia. Dia bilang kepada anak domba itu, engkau telah menjadikan kami raja-raja. Kita tahu yang 24 tua-tua tadi raja-raja kan. Yang 4 makhluk berarti imam-imam. Dan katanya kami akan memerintah di atas bumi, karena nanti dalam dimensi surga turun ke dalam dimensi bumi. Itulah maksudnya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu kan doa yang diajar Tuhan Yesus. Coba kita ulang lagi, lihat, perhatikan di sini ya. Nyanyiannya ini ayat 9 ini ya. Dari nyanyi, yang nyanyi ingat ya, di pasal 5 ayat 8 yang menyanyi itu jelas adalah keempat makhluk hidup dan ke-24 tua-tua. Yang nyanyi nih, dia nyanyi ya. Nyanyiannya ayat 9 dulu kita baca lah. Layaklah engkau untuk mengambil kitab itu dan membuka meterai-meterainya, sebab engkau sudah disembelih dan dengan darahmu engkau sudah membeli kami. Siapa yang dibeli oleh darah Yesus? Yaitu gereja, ya. Jadi kami itu 24 tua-tua itu dan 4 makhluk itu adalah gereja yang dibeli oleh darah Yesus. Nah sekarang siapa 24 tua-tua dan ya 4 makhluk? Kita sudah tahu tadi ya, 24 tua-tua itu tahta, berarti dia kingdom, raja-raja. Yang 4 makhluk ini, 10 ini, kami, engkau telah menjadikan kami raja-raja dan imam-imam. Ya. Jadi ini sesuatu yang luar biasa Bapak Saudara, bahwa gereja seharusnya, bukan seharusnya, begitulah direncanakan Tuhan. Surat Petrus juga bilang, kamulah bangsa yang kudus, imamat yang rajani. Artinya kamulah imam-imam dan raja-raja. Itu gereja ya. Gereja harus berfungsi seperti kemadau. Aspek kerajaannya, kingdomnya, dan aspek imamnya. Ya. Nah, kalau imam itu, saudara, aspek kerajaan itu kalau kita tarik mundur dari rencana Tuhan itu, kan dia menjadikan manusia itu serupa segambar dengan dia supaya menaklukkan segala sesuatu. Gereja mestinya menaklukkan segala sesuatu. Ya. Iblis, roh jahat, ya itulah yang harus ditaklukkan dulu. Nanti musuh terakhir, maut, yang adalah upah dosa, itu juga mesti ditaklukkan oleh hayat ya. Ini aspek kingdom ini harus belajar kita praktekkan lah ya. Dalam kehidupan kita secara pribadi juga. Kita harus belajar menjadi raja, dalam arti menguasai diri. Ya, menguasai pikiran kita, perasaan kita, dan kemauan kita, menguasai tubuh. Belajar. Karena orang yang menguasai diri lebih daripada orang yang mengalahkan kota. Kita paham soal itu ya. Aspek kingdom ini kita harus belajar ya, berfungsi sebagai raja. Kemudian imam. Nah ini dia. Imam ini dalam gereja udah gagal, terbelahlah gereja itu menjadi kaum imam, kaum umat, kalau Katolik. Kalau Protestan itu pendeta, ini jemaat. Inilah yang dibilang ajaran Nikolaus yang di Wahyu pasal 2 pasal 3 itu. Salah satu ajaran palsu yang membelah gereja. Harusnya gereja imam-imam semua, anggotanya nggak ada yang dibilang pendeta lah, nggak ada yang dibilang imam yang satu umat jemaat, nggak ada. Kalau dulu gereja mula-mula itu ada memang para pemimpin yang disebut rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar. Itu kan hanya fungsinya aja, bukan jabatan yang membelah. Gereja menjadi ada golongan imam, golongan umat, itu enggak ada. Yesus bilang dalam Matius 23 jelas, jangan seorang pun di antara kamu sebut pemimpin. Bukan berarti nggak ada pemimpin, berarti tapi nggak ada pembelahan itu. Karena gini, kalau dibelah itu berarti yang di atas itu punya otoritas, yang di bawah itu tinggal ngikut doang.
Kalau dalam Katolik yang imam-imam ini ya itu yang ngurusin hal-hal rohani, yang ini jemaat umatnya ya tinggal ikut aja. Nah itu enggak gitu gereja ya, yang direncanakan Tuhan, yang ada imam-imam dan raja-raja. Kalau dalam Protestan begitu, ya para pemimpin ini yang ngatur, ya atur semuanya, atur uangnya, atur mimbarnya, atur ya, pujian, semuanya dia ngatur. Jemaat tinggal ikut aja, kasih duit, tapi harus kasih duit ya. Ini menghancurkan keimamatan gereja. Itulah ajaran Nikolaus. Niko itu artinya istilah Latin tuh, menaklukkan. Laos itu artinya kaum awam, atau dari situ istilahnya laity, bahasa Inggris laity itu kaum awam. Jadi Nikolaus itu menaklukkan kaum awam. Jadi para pemimpin ini menaklukkan kaum awam sedemikian sehingga kaum awam ini tinggal ikut aja. Apa yang dibilang pemimpin, ya itulah ya. Tergantung alirannya, masing-masing punya, udah pecah lagi ya gereja, udah apa pecah. Tergantung aja pemimpinnya bilang, kalau dia bilang begitu ya udah. Itu pemimpin saya, itu aliran saya, ya udah benar begitulah ya. Jadi pembelahan ini itulah kejatuhan gereja. Tapi gereja yang nanti akan tampil di muka bumi ini ya akan dimanifestasikan dari dimensi surgawi, dia turun ke dalam dimensi bumi. Oh itu raja-raja dan imam-imam semua. Nggak ada lagi pembelahan ya. Kapan itu terjadi? Itu dia Roma, itulah yang dia orang Kristen suka bilang kedatangan Yesus kedua kali. Sebenarnya nggak ada istilah kedua kali, itu nggak ada di Alkitab. Dalam Perjanjian Baru nggak ada istilah kedatangan kedua kali. Karena Tuhan itu sudah datang, sedang datang, dan akan datang nanti puncaknya itu. Ini ada Roma pasal 8. Coba dulu saya baca ya. Dia datang di dalam dan melalui gerejanya itu. Tapi disebut gereja pemenang, karena gereja kan udah jatuh. Ya. Pecah menjadi ribuan denominasi. Dan banyak anggota gereja udah nggak berfungsi lagi sebagai imam terutama ya. Nggak lagi, sudah harus diimami lah istilah. Perlu didoakan ya, perlu dikunjungi, perlu diajarin apa begini begitu ya. Perlu dia udah kayak jadi bayi itu, kayak bayi lah. Bagaimana dia mau berfungsi sebagai imam? Kalau dia sendiri perlu diimami kayak orang Israel. Israel pun gagal. Sebenarnya semua Israel itu harus imam. Itu sesuai dengan perjanjian itu, Keluaran pasal 19 itu ya, kamu akan menjadi bangsa yang kudus, umat kesayanganku, dan raja-raja dan imam-imam. Artinya Israel itu dirancang dari awal itu dalam di Gunung Sinai itu, Keluaran 19:20 ya. Israel akan menjadi raja-raja, menaklukkan, menguasai demi kemuliaan Tuhan, tapi juga imam-imam dalam arti membawa Yahweh kepada bangsa-bangsa dan membawa bangsa-bangsa kepada Yahweh. Imam itu perantara. Tapi karena peristiwa anak lembu emas dan ternyata hanya suku Lewi yang berpihak kepada Musa, sudah ya. Jadi suku Lewi lah imamnya. Akhirnya Israel tadinya harusnya jadi imam-imam, jadi malah perlu diimami. Persis kayak gereja. Gereja itu tadinya haruslah imam-imam semuanya. Sekarang kenyataannya, ada dibelahlah gereja, bagian yang ngurus rohani, yang ini bagian yang sekuler cari duit. Ini kejatuhan gereja. Tapi gereja yang nanti akan tampil di muka bumi itu, yang akan termanifestasi di dalam dan melalui putra-putra Elohim itu, dia akan berfungsi sebagai imam-imam dan raja-raja. Mari saya baca dulu ya. Roma pasal 8 ayat 19 sampai 21. Ya, saya baca ini terjemahan ELT. Ayat 19 ya. Sebab kerinduan yang dalam dari makhluk ciptaan menanti dengan sangat penyingkapan anak-anak Elohim. Karena makhluk ciptaan telah ditundukkan kepada kesia-siaan, bukan karena kehendaknya sendiri,
Tetapi karena dia yang telah menundukkannya atas dasar pengharapan bahwa makhluk ciptaan itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan kepada kemerdekaan kemuliaan anak-anak Elohim. Perhatikan ini ya, kemuliaan anak-anak Elohim di ayat 21 itu. Dikatakan itu kemuliaan anak-anak Elohim itulah gereja pemenang yang akan tampil nanti di muka bumi, yang dalam dimensi sorgawi telah dilihat oleh Rasul Yohanes itu. Dia mendapatkan pewahyuan melihat itu. Kerajaan sorga dalam dimensi sorgawi dia lihat dengan sentralnya tahta Elohim. Ada 24 tahta di situ yang adalah tua-tua, dan ada 4 makhluk itu yang adalah imam-imam. Jadi Rasul Yohanes sudah lihat ya. Dan itu dikatakan akan turun nanti ke bumi, memerintah di bumi, karena kita sudah baca tadi kan Wahyu pasal 5 ayat 10. Dikatakan di situ kami, artinya tua-tua dan raja-raja itu dia dalam nyanyiannya, kami akan memerintah di bumi. Dia akan turun dari dimensi sorgawi, turun dalam ke dimensi bumi. Jadi kerajaan sorga turun, datang kerajaan sorga itu. Nah, kerajaan sorga itu ini dia, putra-putra Elohim atau gereja pemenang ya, dan seluruh makhluk itu sudah rindu. Seluruh makhluk ciptaan menanti dengan sangat penyingkapan anak-anak Elohim itu, artinya menanti dengan sangat raja-raja dan imam-imam yang di alam surgawi itu turun ke dalam dimensi bumi, tertampillah di bumi ini. Saudara percaya nggak itu akan terjadi? Akan terjadi, mau dipercaya atau tidak, Pak, gereja pemenang akan tampil nanti di akhir zaman. Itulah kedatangan Tuhan itu, ya. Bukan Tuhan datang secara jasmani, ya, apalagi mengangkat orang-orang kudus katanya secara jasmani juga. Saya pernah lihat videonya tuh, tiba-tiba lepas bajunya, dia hilang itu, ada lagi bak mobil hilang gitu. Itu dongeng itu, ya, nggak ada yang begitu-begitu, ya. Ini kita bilang dalam dimensi surgawi, gereja pemenang itu dari segala zaman ada gereja, ada umat pilihan Tuhan ya. Para pemenang itu yang adalah raja-raja dan imam-imam nanti tampil di bumi ini dengan tubuh yang baru tentunya. Kayak tubuh Yesus itu. Kalau dia bisa tembus tembok, ya. Kalau mau makan ikan bisa. Kalau ada makan mau makan bisa aja makan. Yesus kan karena muridnya nggak pikir Yesus hantu. Yesus bilang, ada nggak ikan di sini? Biar saya makan di depan kamu, supaya kamu tahu bahwa saya itu sebenarnya real, ada. Kalau hantu tuh nggak ada badannya, gitu, ya. Tapi tubuhnya jasmani, bukan tubuh jasmani. Nah, kita akan menjadi serupa dengan Dia. Apabila Kristus yang adalah hidup kita itu menyatakan diri kelak, kita juga akan ikut. Kita akan menjadi sama seperti Dia lah. Itu apanya? Wah, ini sangat luar biasa. Ini dinantikan oleh seluruh makhluk. Ya. Untuk apa dinantikan itu? Supaya nanti gereja pemenang ini yang adalah raja-raja dan imam-imam memerdekakan seluruh ciptaan. Membawa seluruh ciptaan ke dalam kemerdekaan dan kemuliaan raja-raja dan imam-imam ini. Jadi dia datang tampil ke muka bumi bukan mau tampil-tampil begitu, nggak ada tujuan. Tujuannya jelas ini di Roma 8 ini jelas. Ayat 21 bahwa makhluk ciptaan itu sendiri juga, itu artinya yang jatuh dalam alam maut, akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk di dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Elohim. Wah, ini dahsyat sekali. Inilah dia yang disimbolkan oleh kemah Daud itu, ya. Kemarin kita sudah belajar tentang kemah Daud yang dipulihkan. Kan sekarang kemah Daud runtuh dia kan. Gitu. Kemah Daud ya. Itu yang merupakan simbol daripada gereja dengan imam, dengan fungsi dua aspek itu, imam-imam dan raja-raja. Itu kan udah hancur. Hancurnya tuh karena ini kan tabutnya dipindahkan dulu, dibangunlah bait suci oleh Salomo. Tabutnya dipindahkan, semua perkakasnya di situ. Tahu Salomo jatuh penyembahan berhala.
hancurlah akhirnya oleh Nebukadnezar itu tahun 586 sebelum Masehi, udah hancur itu, ya. Dibuanglah orang Israel ke Babel selama 70 tahun, kembali juga Jerubabel, grup rombongan pertama itu Jerubabel, ada 3 rombongan tuh, rombongan Jerubabel, rombongan Ezra, dan rombongan Nehemia. Ezra itu memulihkan Taurat Tuhan, kecintaan kepada Taurat. Kalau Nehemia bangun tembok kan, kalau Jerubabel itu bangun bait. Tapi nggak ada lagi tabut di situ, nggak ada lagi tabut Elohimnya itu, udah hilang, nggak tahu kemana. Kemudian dipugar lah itu bait itu sama Herodes, dipugar 46 tahun apa dia memugarnya itu, bagus. Tapi nggak ada tabut di situ ya. Kemudian Yesus bilang, rubuhkan ini, aku akan bangun dalam 3 hari. Bukan yang orang Yahudi pikir, oh iya, bait suci jasmani. Bukan, yang dibangun Yesus itu bait suci yang dalam pengertian gereja, orang. Jadi dengan Yesus mati, turun dia ke dalam alam maut, 3 hari dia menaklukkan maut, iblis semua, dia bangkit, duduk sebelah kanan, ya. Turun Roh Kudus memberikan hayat itu, itulah dia tampil gereja. Itulah dia kemah Daud itu. Bukan hanya orang Yahudi ya, 120 itu, tapi nanti di Kisah pasal 15 kita udah baca tuh kayak kemarin. Bangsa-bangsa lain juga ikut masuk. Jadi kemah Daud yang rusak, yang hancur itu, ya, dipulihkan. Coba dulu sebentar ya, kita sebagai terakhir lah ini ya. Kisah pasal 15 ini ya. Kemah Daud dengan fungsi, dengan aspek raja-raja dan imam-imam itu, yang udah hancur itu, dipulihkan. Di Kisah pasal 15 ini, coba lihat ya. Kisah pasal 15 ini nubuat tentang nubuat Amos yang kemarin itu saya bahas itu ya. Tapi coba sebagai penutup sebelum kita ambil kesimpulan lah. Nah, Kisah pasal 15 ayat yang ke-16. Sesudah halal ini aku akan kembali dan aku akan membangun lagi tabernakel Daud yang telah roboh. Ya. Ini Yesus ini yang melakukan ini ya. Yesus bilang rubuhkan ini, bait ini. Aku akan bangun dalam 3 hari. Ya, itu maksudnya gereja. Dibangunkannya itu tabernakel Daud itu, ya. Supaya, ayat 17, mereka yang tersisa dari umat manusia, yaitu segala bangsa itu semua, dapat mencari Yahweh. Nah, ini luar biasa ini, ya. Jadi kesimpulannya bagaimana ini? Kemah Daud memiliki 2 aspek. Ini yang harus kita ingat ini. Aspek pertama, kingship, kerajaan. Yang kedua, imam. Ya, raja dan imam. Sekalipun ini roboh, tapi dipulihkan Tuhan, ya, supaya nanti seluruh manusia mencari Yahweh. Ini mirip ini dengan kedatangan raja-raja dan imam yang di akhir zaman itu, yang Roma 8 saya baca itu, putra-putra Elohim, supaya nanti seluruh ciptaan dimerdekakan. Saudara dan saya itulah adalah raja-raja dan imam-imam. Kita tidak perlu diimami oleh orang lain. Enggak. Dalam diri kita sebagai umat pilihan Tuhan ada pengurapan yang mengajari kita untuk berfungsi sebagai imam-imam dan raja-raja. Jadi jangan lagi istilahnya jadi bersandar kepada hal-hal yang di luar itu. Ya tentu kita boleh belajar dari semua orang. Dari semua pemimpin kita belajar. Tapi bukan berarti kita itu enggak berfungsi sebagai imam-imam atau raja-raja. Enggak. Ya. Kita berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Kita belajar berfungsi sebagai raja-raja. Mengatur kehidupan kita sendiri. Terutama mengatur diri kita sendiri sebagai raja. Raja dalam perasaan kita. Raja dalam pikiran kita. Kita atur kemauan kita juga. Atur makan kita juga. Tidur kita semua. Ya, atur duit juga. Nah, kita juga sebagai imam.
membawa orang lain belajar dalam doa. Ya, imam itu terutama bawa doa dalam doa. Ya, kita belajar itu. Puji Tuhan lah, ya. Umat pemenang itu adalah umat yang berfungsi seperti kemas Daud ini dalam dua aspek itu, yaitu berfungsi sebagai imam-imam dan juga raja-raja. Haleluya.